Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita bersama dalam ketaatan kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fadilah atau samarah, buah dari ketakwaan yang keempat, yaitu mendapatkan furqan, petunjuk yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara kebenaran dan kesesatan, antara yang hak dan yang batil. Ini sebagaimana ya yang didapatkan oleh Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ya, diketahui bahwasanya keutamaan atau juga kelebihan yang dia miliki adalah Allah berikan firasat yang baik. Ya. Jadi banyak kejadian-kejadian bahkan disebutkan dalam Al-Quran ya, bagaimana Umar bin Khattab itu dia bisa menjadi memberikan atau juga menunjukkan sesuatu yang kiranya ini adalah yang terbaik. Di antara adalah kasus bertamu di waktu zuhur ya, atau juga di waktu istirahat. Nah, itu ada dikisahkan dalam Al-Quran. Ternyata andil Umar ada di sana. Ya, tentang dia tidak sukanya ya, hendaknya adalah waktu-waktu yang memang itu tidak dianjurkan untuk bertamu seperti itu. Dan banyak lagi ya, dan bahkan Rasulullah pernah mengatakan Umar itu ya, setan aja dia sungkan atau tidak mau berpapasan dengannya. Karena tegasnya Umar dengan perkara yang hak dan yang batil. Nah, banyak lagi ya kisah lainnya yang bisa kita ambil pelajaran. Bagaimana orang yang bertakwa itu dia mendapatkan furqan, mendapatkan petunjuk ya, mendapatkan hal yang diilhamkan oleh Allah, kebaikan untuknya tentang suatu perkara. Nah, dalam ayat yang membahas tentang bahwasanya di antara buah atau juga manfaat dari ketakwaan itu adalah dia mendapatkan furqan ya, dalam surah Al-Furqan, dalam surah Al-Anfal tadi maksud kita di ayat 29 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian furqan, memberikan kepada kalian petunjuk. Ya. Dan kita memang dianjurkan ya, ketika kita merasa bingung, ketika kita merasa tidak mengetahui tentang suatu perkara, apakah itu baik atau buruk bagi kita, maka kita dianjurkan, diantara disyariatkan adalah salat istikharah, minta petunjuk, ajak Allah bermusyawarah dalam perkara kita. Nah, orang yang bertakwa itu insya Allah akan tunjukkan ya cara bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya atau menengahi suatu perkara yang kiranya perkara tersebut adalah perkara yang pelik, perkara yang susah ya, sulit untuk ditengahi. Maka orang-orang yang bertakwa Allah mudahkan mendapatkan petunjuk, Allah mudahkan untuknya bisa menengahi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, berkenaan dengan fadilah yang satu ini, ada sebuah kisah yang sahih ya, kiranya ada seorang pemuda yang saleh. Dia terkenal kesolehannya dan dia terkenal dengan ketampanannya, kebagusan fisiknya, rupanya. Nah, bahkan ya di kampung tersebut setiap wanita itu menginginkan bisa, bahkan bukan memilikinya, bisa saja dekat dengannya, ya, bisa berteman atau lain sebagainya. Dan tidak sedikit dari wanita-wanita yang di hatinya terdapat penyakit ya, dia menginginkan bisa berzina dengan laki-laki ini. Maka suatu hari ya, ada seorang wanita yang dia tokoh ya, ditokohkan di tempat tersebut. Nah, ini hampir seperti kisahnya Nabi Yusuf ya dengan Zulaiha. Nah, jadi wanita ini dia adalah istri dari saudagar kaya. Jadi suaminya pedagang. Ketika itu suaminya sedang tidak ada di tempat, tidak di rumah, pergi keluar kota dalam waktu yang cukup lama. Maka dia membuat suatu siasat
Ya. Dia mengatakan kepada teman-temannya, karena terkenal ya pemuda ini adalah pemuda yang saleh, tidak ada satupun wanita yang bisa menaklukkannya, tidak ada satupun wanita yang bisa menggodanya, ya, mengajaknya untuk berzina. Maka wanita ini, ya, saudagar kaya ini tadi, wanita kaya raya ini, dia mengatakan dengan sombongnya kepada teman-temannya, aku akan menaklukkannya. Maka dia buat suatu siasat, ya. Jadi pemuda ini ternyata ketika dia ibadah, ya, dia pasti melewati rumah wanita ini, pemuda ini tadi, ya. Maka dia katakan kepada teman-temannya atau pembantunya agar meminta tolong kepada sang laki-laki ini atau pemuda yang lewat nantinya ini masuk ke dalam rumahnya untuk menolongnya. Ya, jadi di situ mereka buat siasat yang kiranya ingin menjebak pemuda ini. Maka mereka lakukan. Ya, mereka katakan ya ketika pemuda ini lewat, maka mereka teman-teman atau juga pembantu dari wanita yang membuat siasat ini mengatakan kepadanya, wahai pemuda ya, wahai saudara, tolong majikan kami yang sedang sakaratul maut atau juga kesulitan, ya. Karena mungkin dia katakan dalam keadaan berbahaya, ya, sakit dan lain sebagainya. Jadi dia bilang tidak ada laki-laki di sana dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Nah, maka pemuda ini karena mengira ini adalah suatu hal yang sangat membutuhkan pertolongan, maka dia membantu. Dia masuk ke dalam rumah. Ternyata ketika dia masuk, semua pintu ditutup, ya, dia dijebak. Dan dikatakan kepada sang pemuda ini, kau harus mau mengikuti kemauanku. Jika tidak, maka aku akan berteriak dan mengatakan bahwasanya kau telah menodaiku atau memperkosaku. Jadi mereka buat seolah betul-betul seperti siasatnya Zulaiha, ya, yang menggoda atau ingin memburukkan dari Nabi Yusuf. Nah, ketika itu ternyata sang pemuda ini, karena dia benar-benar tidak menginginkan perkara tersebut, ya, maka dia tiba-tiba saja, ya, diilhamkan oleh Allah. Ketika itu dia sakit perut. Nah, pemuda ini sakit perut dan ingin ke kamar mandi, buang hajat, gitulah, ya. Maka dia minta izin kepada wanita ini untuk bisa ke kamar mandi untuk buang hajat. Nah, di dalam kamar mandi tersebut, ya, ketika dia buang hajat, dia terus memikirkan apa kira-kira yang bisa dia lakukan agar bisa selamat dari siasat wanita yang jahat ini. Maka Allah ilhamkan kepadanya kotoran yang dia keluarkan tadinya, itu dia oleskan, dia sapukan ke seluruh badannya. Nah, ke seluruh badannya. Dan tujuannya agar wanita ini jijik dan tidak mau berbuat dengannya. Maka dia lakukan itu. Dengan ilham Allah, ya, dia dapat petunjuk. Dia lakukan itu, dan ketika dia keluar dari buang hajatnya atau kamar mandinya, wanita semua yang ada di situ semuanya terkejut melihat pemandangan tersebut. Karena tidak biasa laki-laki ini yang terkenal kerapiannya, terkenal kesolehannya, terkenal kebersihannya, wanginya. Maka mereka terkejut melihat perkara tersebut. Maka wanita ini bertanya, ya, kepada laki-laki ini, apa yang terjadi denganmu? Kenapa seperti ini? Maka sang laki-laki itu pun mengatakan, muda itu mengatakan, ya, seperti inilah aku. Kalau kau mau, ya seperti ini, gitu. Ya, ternyata setelah itu marahlah wanita ini dan mengatakan kepada teman-temannya, keluarkan laki-laki ini. Nah, maka dia dikeluar dan akhirnya alhamdulillah dia selamat dari godaan sang wanita. Masya Allah. Coba lihat, ya. Ini diantara caranya Allah ingin menyelamatkan hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Coba bayangkan, ya. Ketika seandainya dia tidak dibantu oleh Allah dengan ketakwaannya, maka ini yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, ya, kalau Allah bukan karena pertolongan Allah, maka dia tidak akan mampu menolak ajakan godaan dari Zulaiha. Begitu juga dengan perempuan ini, laki-laki pemuda yang saleh ini, ya, kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah memberikan ilham kepadanya untuk apa yang dia lakukan agar selamat dari siasat tersebut, maka dia tidak akan mampu.
Ini adalah di antara buah ketakwaannya kepada Allah, yang dia benar-benar berusaha bagaimana caranya agar kiranya dia bisa menjaga keimanannya kepada Allah, menjaga keislamannya, menjaga kebaikannya, menjaga ibadahnya kepada Allah. Nah, dengan hal tersebut, ya, tentunya ketika kita betul-betul menjaga, Allah akan jaga kita. Ihfadillah, yahfadukallah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maksudnya di sini adalah kita menjaga diri kita dari perkara-perkara yang Allah haramkan, Allah murkai, Allah larang diri kita. Dan menjaga dari perbuatan-perbuatan, amal-amal, ibadah-ibadah yang Allah cintai. Ketika ini kita lakukan, maka Allah akan menjaga kita. Nah, ini bagian dari buah ketakwaan. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas di kesempatan hari yang berbahagia ini, dan kiranya Allah senantiasa memudahkan kita, memberikan kita senantiasa irsyad, petunjuk-petunjuk, arahan-arahan, menjaga kita dalam kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.